Saudara-saudara kekasih Yesus, selamat pagi, Salam. Dalam berkat dan anugerah dari Tuhan Yesus, saya dan saudara-saudara dapat berjumpa kembali dalam renungan sapaan iman dari Jemaat Gereja Kristen Jawa Margoyodan, Surakarta. Sebelum saya dan saudara-saudara membaca dan merenungkan serta menghayati akan firman Tuhan, mari kita berdoa mohon tuntunan Roh Kudus. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam anakmu Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup. Firman-Mu adalah pelita kehidupan kami. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Akal dan pikiran kami terbatas. Kami tidak dapat menyingkap rahasia kehendak-Mu dalam hidup kami. Untuk itu kami mohon Tuhan Yesus berikan Roh yang kudus atas kami, sehingga kami dapat mengerti, memahami, dan melaksanakan firman-Mu dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang akan menaburkan firman-Mu, kiranya Tuhan Yesus berkati dan kuduskan, sehingga apa yang ditaburkan hanya seturut dengan kehendak-Mu. Ampuni dosa dan salah kami, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan bersama dari surat Paulus yang kedua kepada Timotius 1 ayat 10 demikian. Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang melaksanakan firman Allah dalam hidup kita. Amin. Dari bacaan firman Tuhan ini diberi judul, Hidup dalam Yesus tidak akan binasa. Saudara-saudara kekasih Yesus, sekarang kita sedang memasuki minggu-minggu Advent, di mana kita sedang menanti kehadiran Tuhan Yesus pada Natal tahun 2023. Suatu sukacita besar bagi kita bahwa Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, bagi setiap kita manusia di dunia ini, baik yang mau percaya maupun yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Allah memberikan anaknya sendiri agar dilahirkan sebagai manusia, supaya Tuhan Yesus selalu bersatu dengan kita. Allah memberikan anaknya dengan jalan menyerahkan tahta sorga kepada Tuhan Yesus agar ia dapat mengaturnya demi kesejahteraan kita, yaitu sebagai pengantara dan juru syafaat, yang kuasanya melebihi kuasa di sorga dan di bumi. Allah memberikan anaknya di dalam pencurahan Roh Kudus, agar dapat tinggal di dalam hati kita, supaya sepenuhnya Tuhan Yesus menjadi milik kita. Saudara-saudara kekasih Yesus, kasih Allah begitu besar. Allah bukan memberikan kepada kita suatu benda mati, tetapi seseorang, yaitu pribadi yang hidup dan menghidupkan, yang daripadanya kita memperoleh berkat dan anugerah yang menghidupkan, dan kita tidak akan binasa. Kehadiran Tuhan Yesus adalah kasih Allah pada dunia ini. Untuk itu, kita harus mempunyai Tuhan Yesus sebagai milik kita sendiri, supaya dalam menjalani kehidupan ini kita tidak binasa, sebagaimana yang difirmankan dalam surat Paulus kepada orang Ibrani 3 ayat 14. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya,
pada keyakinan iman kita yang semula. Saudara-saudara kekasih Yesus, satu-satunya perbuatan besar yang diperbuat Allah karena kasih-Nya yang tidak berkesudahan kepada kita dan dunia ini. Allah memberikan anaknya Tuhan Yesus Kristus kepada kita umat manusia yang akan kita terima dalam perayaan Natal nanti, yang di dalam Tuhan Yesus kita mendapat kehidupan yang kekal dan yang sempurna dan tidak akan binasa. Kita harus berpikiran dan berkeyakinan bahwa Tuhan Yesus yang mengerjakan segala sesuatu buat kita dalam kehidupan ini. Di dalam kekurangan, kelemahan, kegelapan ataupun bahaya, bahkan dalam setiap hal yang kita inginkan atau butuhkan, biarlah yang utama dalam pikiran kita ialah memiliki Tuhan Yesus yang dapat menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya dalam hidup kita. Saudara-saudara kekasih Yesus, kasih Allah telah memberikan Tuhan Yesus. Terimalah dan peganglah Dia erat-erat dengan kasih yang ada dalam hati kita, supaya kehidupan kita senantiasa berada di bawah pimpinan dan kuasa-Nya. Kita akan merayakan kelahiran Tuhan Yesus pada Natal 2023 ini. Sambut, miliki dan taatilah Dia sebagaimana sabda Tuhan Yesus dalam Injil Yohanes 3 ayat 36. Barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Marilah kita miliki dan menaati Tuhan Yesus dengan segala firman-Nya dalam setiap langkah hidup kita, maka kita akan mendapatkan dan melihat kehidupan yang kekal abadi yang tidak akan pernah binasa. Terpujilah Tuhan Yesus dengan segala firman-Nya. Amin.